Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hotiah, NPM 19012010386 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu O. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu. Dan yang terhormat, Bapak pembimbing saya yaitu Bapak Muhammad Ilham Naufal. Nah, PT kami bernama PT Bulan Sabit. Di sini saya menjabat sebagai General Manager dan saat ini saya ditugaskan sebagai perekrut karyawan. Nah, PT Bulan Sabit ini memiliki beberapa cabang, di antaranya di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. PT Bulan Sabit sedang melakukan open recruitment. Nah, di sini ada beberapa divisi yang memerlukan karyawan baru seperti staf produksi, HR staff, digital marketing, dan finance admin. Nah, ada beberapa kualifikasi untuk calon pelamar, yaitu memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal 5 tahun, dan dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan. Nah, selaku General Manager, saya ditugaskan untuk merekrut karyawan. Nah, biasanya saya merekrut karyawan menggunakan aplikasi ODO. Nah, bagaimana sih cara mengakses aplikasi ODO ini? Jadi, pertama-tama kita bisa buka Google dan search odo.com. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah kita lihat nih tampilan seperti ini, lalu kita bisa mengeklik tulisan coba secara gratis di bagian pojok kanan atas. Nah, lalu setelah muncul seperti ini, nantinya akan ada beberapa aplikasi. Nah, di sini kita bisa memilih aplikasi-aplikasi yang ada di ODO. Nah, di sini saya kan kebetulan merekrut karyawan, jadi saya memilih recruitment dan klik lanjutkan. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data diri. Di sini saya mengisi nama saya, email, nama perusahaan, setelah itu nomor telepon, dan bahasa yang akan digunakan. Nah, di sini ini saya menggunakan 5 sampai 20 karyawan. Lalu kita lanjutkan dan akan muncul tampilan seperti ini. Selamat datang di ODO. Kita tunggu. Nah, di sini kita langsung klik bagian rekrutmen karena kita akan merekrut karyawan. Nah, tampilan pertamanya akan muncul seperti ini. Dan di sini kita mengisi job position yang kita butuhkan. Di sini klik create. Nah, job positionnya tadi ada staff produksi. Di sini saya tulis staff produksi. Lalu di sini tulis emailnya juga. Setelah itu create. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan pertama, lalu kita create lagi untuk menambahkan job position selanjutnya. Karena kita membutuhkan 4 job position. Di sini saya menulis digital marketing. Saya tulis emailnya juga sama seperti tadi, kita create. Dan ini kita lakukan sama dengan sebelumnya. Kita input lagi HR staff, kita create. Nah, ini tampilannya sudah kayak gini. Nah, setelah tahap ini selesai, kita langsung menuju ke New application. Kita klik di sini New application untuk menambahkan kandidat karyawan, kandidat pelamar. Nah, di sini muncul seperti ini. Lalu kita klik create.
Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data para calon pelamar. Ini di sini diisi sebagai apa, divisi apa. Saya mengisi di sini sebagai contoh digital marketing. Dan saya menggunakan nama Aisyah Salsabila dan mengisi emailnya juga. Nomor telepon, lalu di sini diisi graduate. Nah, di sini kebetulan digital marketing, bagian marketing, jadi saya memilih sales. Di sini juga, ini adalah recruiter, saya sendiri selaku general manager yang ditugaskan sebagai perekrut karyawan. Lalu di sini application summary, kita isi kualifikasi perusahaan kami. Nah, tadi sudah saya bacakan beberapa kualifikasi dan di sini saya tuliskan. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin minimal 5 tahun, dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan. Nah, lalu ini kita klik save di sini bagian pojok kiri atas. Setelah itu loading, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini udah jadi. Nah, lalu kita kembali ke beranda, kembali ke awal. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Aisyah Salsabila. Kita back lagi, kembali ke awal. Nah, di sini udah ada one new application to recruit. Udah ada satu di sini. Lalu di sini kita mencoba lagi untuk finance admin. Kita coba lagi. Untuk caranya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi di sini tidak membedakan caranya. Kita coba isi di sini finance admin. Kita gunakan nama Marsha Putri. Setelah itu sama seperti tadi, mengisi data-data diri. Nah, di sini lalu kita save dan sama lagi akan muncul seperti ini. Lalu kita back. Dan untuk yang selanjutnya, ini caranya sama dengan yang tadi ya. Untuk HR staff dan staff produksi ini caranya sama dengan yang tadi. Jadi saya tidak perlu menjelaskan. Dan di sini kita untuk menemukan link. Ini kita buat linknya dulu. Pertama kita ini back dulu, habis itu klik setting. Di sini ada general setting, employees dan recruitment. Nah, di sini saya klik yang recruitment, lalu klik online posting. Diklik online posting, lalu kita save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik I get it. Nah, ini nanti langsung kita back. Nah, di sini kita kembali ke menu recruitment. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya tampilan seperti tadi. Nah, di sini ada fitur untuk mempublish lowongan ini. Jadi kita tinggal klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini tuh artinya sudah terpublish. Jadi mempermudah para calon pelamar untuk mendapatkan informasi tentang lowongan di perusahaan kami. Nah, ini untuk mendapatkan linknya. Nah, ini linknya sudah ada. Nah, ini bisa kita sebarkan melalui WhatsApp, Twitter, Facebook untuk mempermudah para calon pelamar
mengupload berkas-berkas. Nah, sudah. Setelah itu kita mencoba untuk merekrut karyawan. Di sini kita klik tadi Aisyah Salsabila dan memasuki tahap kedua, yaitu first interview. Di sini kita klik tanda plus dan akan muncul seperti ini, dan di sini kita diminta untuk mengisi nama, dan mengisi email juga. Setelah itu kita bisa klik add. Kita tunggu. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini. Dan selanjutnya kita akan membuat jadwal, schedule untuk interview Aisyah Salsabila. Kita klik titik 3 yang ada di sebelah namanya, lalu klik schedule interview, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita di sini bebas untuk menentukan waktu interview. Di sini saya memilih tanggal 25 pukul 8.30. Nah, di sini udah tinggal kita create aja. Setelah muncul seperti ini, kita create. Nah, lalu ini kita klik 2 di bagian garis kuning ini. Klik 2 kali. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini langsung kita save. Nah, lalu kita bisa kembali ke halaman pertama. Di sini berarti Aisyah Salsabila sudah memiliki jadwal interview pertama. Lalu kita lanjut ke second interview. Kita buat jadwalnya sama seperti yang tadi. Kita tulis nama, lalu emailnya juga. Dan setelah semuanya selesai terisi, kita klik add. Nah, di sini akan muncul sama seperti tadi, dan di sini kita diminta untuk menentukan jadwal interview lagi. Interview yang kedua. Nah, di sini saya buat tanggal 26 pukul 8.30. Lalu kita create. Kita klik garis kuning. Nah, ini tinggal kita save. Nah, sudah. Setelah itu kita kembali ke tampilan awal. Nah, di sini sudah selesai, dan itu tadi adalah cara kami untuk merekrut karyawan. Dan untuk yang lainnya, untuk divisi-divisi yang lainnya, caranya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang lagi karena caranya itu sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran di PT Bulan Sabit. Jadi yang pertama saya menggunakan konsep pemasaran bentuk review yang baik dan jangan hindari review yang buruk. Jadi di sini jangan biarkan beberapa ulasan buruk melemahkan reputasi restoran atau perusahaan. Ulasan-ulasan yang buruk justru membutuhkan respon yang baik dan cepat. Katakan terima kasih pada pelanggan tersebut karena telah mengunjungi restoran kami. Katakan bahwa kami akan memperbaiki layanan kami, dan jika ada masalah yang cukup besar, tawarkan kupon gratis atau potongan harga bagi pelanggan tersebut. Dan yang kedua adalah menggunakan media sosial dengan efektif. Yang pertama, tentukan media sosial yang sesuai. Jadi di sini menentukan media sosial yang sering digunakan oleh konsumen, contohnya seperti Instagram atau yang lainnya.
Yang kedua yaitu implementasikan UGC atau User Generated Content. Nah, di sini User Generated Content itu seperti kita merepost review dari pelanggan yang misalkan mengetag kita di sosial media. Jadi itu membuat pelanggan itu merasa dihargai. Dan yang kedua adalah get influencer. Dan get influencer ini itu adalah kita memanfaatkan influencer yang memiliki followers banyak. Nah, di situ kita memanfaatkan jasanya untuk mempromosikan usaha kami. Dan yang ketiga adalah kerjasama dengan layanan pesan antar. Itu menawarkan layanan pesan antar sangat akan membantu meningkatkan pendapatan. Nah, nggak hanya itu, pelanggan juga dapat membayar biaya pengantaran yang lebih murah menggunakan promo-promo dari GoFood. Kami juga bisa ikut memberikan promo-promo GoFood bagi pelanggan restoran. Jadi menggunakan layanan pesan antar itu mempermudah konsumen untuk mendapatkan produk kami gitu. Dan yang keempat adalah pasang iklan di Facebook dan di Google. Iklan restoran kami secara online karena dapat memungkinkan kami untuk menargetkan audiens yang sangat spesifik menggunakan Facebook dan Google Ads. Kami dapat menyaring filter audiens kami secara fokus berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain-lain. Nah, setelah itu di sini ada siklus pembelian PT Bulan Sabit. Yang pertama adalah permintaan pembelian, yang kedua adalah pesanan pembelian, yang ketiga adalah pengiriman barang, dan yang keempat adalah faktur penjualan, diikuti retur penjualan dan penerimaan penjualan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.